Dasar kalian ya tega gitu ya. Masa sih aku ditinggalin sendirian di sana gitu. Diceritain, Wawan ceritain. Tahu nggak? Aku tuh tadi pingsan di sana. Lumayan lama pas bangun kalian udah nggak ada ninggalin. Dari awal kan udah dibilangin 1 jam kalian nunggu di sana. Kalau misal Wawan nggak balik lagi, itu ya kalian susul ke sana gitu. Dan ternyata teman-temannya itu nggak ada. Ini adalah cerita ke-217 di Lapak Horor. Dan kali ini tuh masih mengangkat salah satu cerita kiriman dari kawan subscriber. Namanya Mas Wawan. Kebetulan gue sama dia tuh kenal. Gue tahu orangnya. Kita tinggal ya nggak jauh, cuman beda kampung doang. Tapi gue tahu orangnya, kenal ceritanya juga, pernah dengar ceritanya juga. Dan akhirnya dia ngirimin juga pengalaman dia itu yang malam ini gue coba share ke kawan-kawan semuanya. Ya, tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan nggak lupa juga terima kasih buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, Wawan ini itu ceritanya tuh dia mau jadi seorang YouTuber. Dia bikin channel baru, tapi ya hal itu nggak kesampaian karena itu tadi dia tuh mau bikin channel horor juga. Itu kayak tapi lebih ke kayak penelusuran kayak gitu ya, kayak ghost hunter, kayak pemburu hantu. Banyak lah mungkin kawan-kawan juga tahu channel-channel serupa. Dan ada satu pengalaman itu yang bikin Wawan akhirnya mengurungkan diri, karena dia juga ya secara jujur dia mengakui ternyata dia itu nggak mampu gitu. Dan itu sialnya itu dialami itu di awal-awal banget dia mau bikin konten. Jadi channel itu baru dibikin dan dia waktu itu baru mau bikin konten pertamanya. Nah, karena waktu itu belum bisa live ya. Jadi dia tuh masih masih versi rekamannya, masih versi recordednya. Dia itu pergi ke suatu tempat. Ada orang jual sate. Dia tuh pergi ke suatu tempat yang gue tahu juga itu adalah sebuah bangunan yang letaknya itu di tengah sawah. Dan bangunan itu mungkin ya itu adalah bekas gudang beras atau mungkin rice mill seperti itu. Jarak dari jalan itu kurang lebih sekitar 50 sampai 70 meter. Lumayan jauh. Jadi kalau misal kita lewat jalan itu, kita ngelihat bangunan itu tuh ya kelihatan jauh, tapi bangunannya emang besar gitu. Di mana di situ di bangunan itu ada 2 pohon besar. Itu yang kayak pohon itu seolah-olah dulu itu tumbuhnya di dalam bangunan. Saking lamanya akhirnya bangunan itu tumbuh, itu ngejebol atapnya. Atapnya itu udah nggak ada. Dan hampir di semua dinding-dindingnya itu udah kayak ada tanaman rambat kayak gitu. Itu bener-bener
menurut gue itu bener-bener bangunan yang sebenarnya enak dilihat ya, tapi kesan horornya itu kuat banget. Nah, mungkin kalau untuk kawan-kawan yang emang domisilinya di Tegal dan pernah ke arah rumahnya Ki Dalang Entus almarhum, terus ke arah timur terus, pokoknya area situlah, area persawahan situ. Nah, disitulah tempatnya. Ya mungkin kawan-kawan yang, terutama yang di Tegal ya, ada yang tahu tempat itu. Nah, Wawan ceritanya, dia tuh nekat, dia tuh bener-bener polos, dalam artian gak ada pegangan apapun, dan dia mencoba untuk membuat ya konten seperti itu, dimana dia rencananya akan ngedatengin tempat-tempat angker, didokumentasikan, berharap nanti di sana tuh ada penampakan atau apa. Malam itu Wawan dan beberapa temannya itu berangkat. Beberapa ya, gue tepatnya nggak disebutin berapa orang, tapi intinya mereka tuh ramean. Berangkatlah malam itu mereka ke sana. Waktu itu sekitar jam 9. Jam 9 mereka udah sampai di pinggir jalan ya, udah deket sama si bangunan itu. Ya udah, akhirnya mereka briefing, intinya temannya itu semuanya disuruh nunggu di tepi jalan situ aja. Dan kalau misal udah 1 jam belum datang si Wawan, ya tolong disusul gitu, kata Wawan kayak gitu. Udah, akhirnya Wawan dengan segala keberanian yang dipaksain gitu ya, dia sebenarnya takut, tapi mau nggak mau karena dia tuh pengen, akhirnya dia berangkat gitu, berangkat ke sana, masuk ke area sawah sendirian menuju ke bangunan tadi. Masuklah Wawan ke sana, tapi bukan masuk bangunan ya, ke area situ. Dan sebelum masuk, Wawan tuh dia udah mulai nge-shoot ya. Dia tuh udah mulai nge-shoot dari tepi jalan situ. Di-shoot makin deket ke arah bangunan, dan sesampainya di depan bangunan, Wawan itu masih sempet kayak muterin bangunan rencananya. Dari luar dulu mau di-shoot gitu, mau dijelasin lah seperti ini, seperti itu. Dan waktu Wawan sampai di belakang bangunan, Wawan itu kaget banget di sana. Astagfirullahaladzim, apaan itu? Nah, Wawan itu di sana itu ngelihat ada seseorang yang lagi duduk diam, duduk bersila gitu ya, dengan tenang ya. Ada orang yang lagi bertapak ternyata di belakang situ. Ya udah, Wawan kaget banget. Wah, enggak, itu bener-bener di luar dugaan dia. Dikiranya tuh bangunan itu tuh sepi, nggak ada siapa-siapa. Udah, akhirnya Wawan pun balik lagi ya, langsung lampunya dipinggirin, dia balik lagi ke depan situ. Nah, di depan sana Wawan tuh sempet kayak ngasih tau lah kalau saya tuh mau masuk rencananya gitu ya ini. Nah, akhirnya nggak lama setelah itu Wawan pun masuk ke dalam bangunan. Di sana konsentrasi dia itu sebenarnya tertuju ke arah ke pohon besar yang tumbuh di dalam bangunan itu. Nah, Wawan tuh coba mulai nge-shoot situ, dia tuh mulai muterin pohon tadi. Di sana tuh ada 2 pohon ya, diputerin gitu sekelilingnya sambil di-shoot kayak gitu. Nah, saat Wawan melakukan hal itu, dia itu ngerasa udah mulai ada hal-hal yang aneh yang mulai berdatangan gitu. Dari mulai dia merinding, terus udah ada suara-suara aneh ya, yang mungkin itu juga bisa jadi suara binatang. Tapi Wawan waktu itu mikirnya, wah ini kok suara aneh-aneh banget gitu ya. Sampai Wawan itu nyium bau bangkai. Ada bau bangkai di sana, dan dia masih coba berpikiran positif ya. Sebelumnya bau bangkai itu nggak ada sama sekali, tapi setelah beberapa saat dia si Wawan di sana, Wawan itu nemuin, dia tuh nyium kok tiba-tiba ada bau bangkai, dan bau itu makin lama itu makin nyengat banget katanya. Ya udah, dia tetap berusaha berpikir positif. Dia kayak ngejaga, intinya biar dapat durasinya agak panjang gitu, jadi dia harus stay di situ lebih lama, dipaksain lah boleh dibilang. Dia tetap muterin sambil ngomong sendiri gitu ya, ini itu, sampai akhirnya Wawan itu posisi kameranya itu di shoot ke atas, ke arah pohon yang di atas.
Di sana dia shoot gitu, dan dia tuh nggak menemukan apa-apa. Baru setelah dia balik lagi ke bawah, fokusnya, dia di shoot, disorot sekelilingnya. Itu di situ Wawan baru kaget banget, karena sorry, gue masih lagi batuk ya. Jadi maaf kalau misal di tengah cerita tiba-tiba batuk kayak tadi. Nah, waktu dia turunin itu kamera, dia tuh melihat di sekeliling dia ternyata udah ada banyak pocong di sana. Si Wawan itu dikelilingi beberapa, yang katanya itu lebih dari 10 jumlahnya. Nggak tahu jumlah persisnya berapa, tapi katanya lebih dari 10 gitu. Di bawah pohon ada beberapa, di sudut-sudut ruang situ juga ada beberapa. Dan si pocong itu tuh cuman berdiri doang, diem kayak gini, dan itu tuh ngeliatin ke arah Wawan semua. Wawan ya ngelihat seperti itu, dan itu adalah hal pertama, pengalaman pertama yang pernah dialami Wawan, ngelihat ya sesuatu yang seperti itu. Wawan pun nggak kuat, dia itu pingsan. Dia pingsan di situ, bang, jatuh. Dia udah lupa aja pokoknya. Kamera jatuh gitu ya, brak. Senter juga jatuh. Nah, Wawan akhirnya, entah beberapa lama setelah itu, Wawan itu siuman. Dia bangun gitu, astagfirullahaladzim, dan dia itu posisinya masih di situ dengan kondisi senter masih nyala, tapi HP-nya udah mati waktu itu. Dan dia langsung ambil senter gitu kan, dia itu langsung lari keluar, berharap ya dia mau nyamperin teman-temannya yang di depan gitu ya. Ternyata pas Wawan dia lari gitu ya, masih dengan ya habis pingsan pasti agak lemes gitu kan, dengan agak lemes, katanya jalannya tuh masih sempoyongan kayak gitu. Dia udah pokoknya lari deh, yang penting jauh dari rumah itu. Tapi waktu bangun, si Wawan bangun itu udah nggak ada pocongnya, itu udah hilang semua. Dia udah larikan keluar menuju ke arah jalan raya di mana teman-temannya nunggu di situ. Nah, waktu di situ si Wawan tuh kesel banget. Ternyata nggak ada satu temennya pun di sana. Si Wawan ditinggalin, dan akhirnya dia mau nggak mau, tadinya dia berangkat datang itu naik motor, diboncengin sama temennya. Nah, karena teman-temannya itu udah nggak ada, udah pulang, ya akhirnya mau nggak mau, karena udah malam, entah jam berapa, itu udah sepi banget. Wawan pun jalan kaki pulangnya. Kebetulan memang rumahnya nggak terlalu jauh sih. Kalau ditempuh jalan kaki mungkin sekitar setengah jam gitu, itu nyampe ke rumahnya Wawan itu. Udah dia malam itu jalan sendirian ke sana, ke rumahnya. Udah sampai di rumah dia udah udah kesel banget lah sama teman-temannya intinya. Udah dia ngelihat hal-hal seperti itu. Setelah di record, hasil recordnya nggak tahu ya jadi atau enggak. Tapi intinya itu nggak selesai. Ditambah teman-temannya nggak ada gitu. Itu dia udah bener-bener kesel banget lah malam itu. Dan ternyata nggak lama setelah itu, si Wawan di rumah kedenger suara motor rame gitu datang. Assalamualaikum, itu udah tengah malam waktu itu, udah jam 12 malam, sekitar jam segitulah. Nah, itu assalamualaikum gitu. Wawan ini kan wah ini siapa nih nyariin gitu. Waktu itu orang tuanya semuanya udah pada tidur semua di rumah. Nah, dicara assalamualaikum gitu. Wah, siapa nih? Ini kayak suara temennya gitu kan. Akhirnya Wawan bangun, dia dibuka gitu kan. Langsung si Wawan ngomel-ngomel kan. Dasar kalian ya tega gitu ya. Masa sih aku ditinggalin sendirian di sana gitu. Diceritain, Wawan ceritain. Tahu nggak? Aku tuh tadi pingsan di sana. Lumayan lama, pas bangun kalian udah nggak ada ninggalin. Dari awal kan udah dibilangin 1 jam kalian nunggu di sana. Kalau misal Wawan nggak balik lagi, itu ya kalian susul ke sana gitu. Dan ternyata teman-temannya itu nggak ada. Teman-temannya tenangin diri dulu, nggak ngomong apa-apa waktu itu. Setelah beberapa saat sampai Wawan itu selesai ngomong. Nah, habis itu baru giliran teman-temannya. Wan, sini Wan, duduk dulu sini, duduk. Kita jelasin semuanya, saksinya banyak gitu. Saksinya banyak. Kita di sana itu nungguin sesuai dengan apa yang kamu minta. 1 jam nggak pulang, kita akan tengokin ke dalam. Dan bener 1 jam ya, emang kamu tuh nggak keluar-keluar.
Dan di sana itu udah nggak kelihatan lampu senter ya, nyorot-nyorot. Akhirnya kita semua masuk Wan ke sana. Motor kita tinggalin pinggir jalan. Beneran kita semua masuk ke sana, ke dalam rumah, meskipun kita takut sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita cuma modal senternya pakai senter HP gitu ya, semuanya pada dinyalain. Kita cariin Wan dari depan ke belakang. Di belakang tuh emang lagi ada orang duduk, lagi ada orang bertapa di sana, entah bertapa atau lagi meminta-minta, ya nggak tahu juga ya. Yang penting intinya lagi semedi lah orang itu. Nah terus kita cari di dalam. Kamu juga ndak ada Wan, nggak ada siapa-siapa di sana. Ya udah, kita cukup carinya, kita udah cukup deh. Apa ya, hampir semua sudut ruangan itu udah kita cari semuanya dan nggak ada. Kamu tuh nggak ada. Akhirnya kita pulang menuju ke sini, ke rumah ini. Ternyata rumah ini tuh masih ditutup. Dari tadi kita ketok-ketok, itu nggak ada yang buka. Mungkin udah pada tidur kali. Dan kita, gara-gara tadi, itu katanya ada orang yang ngelihat Wawan udah pulang, makanya kita langsung ke sini nyamperin. Kayak gituan. Jadi, apa ya? Kayak Wawan itu setelah pingsan, itu dia nggak ngelihat teman-temannya gitu. Mereka tuh kayak papasan. Tapi temennya nggak ngelihat Wawan pun nggak ngelihat temennya. Kayak gitu. Nah itu malam itu akhirnya, ya semenjak kejadian itu ya, Wawan boleh dibilang, gila ternyata bikin konten seperti itu. Masuk ke tempat-tempat angker. Dan bener-bener sendirian ya. Itu tuh berat banget. Akhirnya Wawan udah mikir-mikir kayaknya males deh bikin konten seperti ini. Udah hari itu udah selesai, Wawan dan teman-temannya akhirnya damai gitu ya. Akhirnya ceritanya pun nyebar. Dan ada kejadian yang nggak disangka-sangka lagi, yang boleh dibilang cukup aneh juga sih. Sekitar 3 hari setelah itu ya, 2 hari setelah kejadian malam itu, si Wawan itu tiba-tiba badannya itu gatel semua, sekujur badan itu gatel dan ada bintik-bintik merah kayak gitu. Itu hari pertama. Hari kedua, bintik merahnya tuh kayak keluar nanah. Dan ya akhirnya hari-hari selanjutnya kondisinya tuh makin buruk. Jadi kayak banyak korengnya kayak gitulah. Dan itu sekujur badan ya, muka sampai bawah sampai kaki. Itu tuh kayak gitu semua. Akhirnya Wawan dibawa sama keluarganya dicek ke dokter kulit, dan sama dokter kulit itu dikasih obat ya, salep kayak gitu. Udah dicoba diolesin kayak gitu, tapi udah dicobain selama 3 atau 4 hari sama aja, nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan muncul itu tadi yang baru, koreng-koreng baru itu muncul lagi. Makanya udah makin panik keluarga juga kan. Ini kenapa sih Wan? Kamu kenapa sih Wan? Apa yang terjadi sebenarnya gitu? Sampai akhirnya coba ya, mau nggak kita tanya ke orang pinter gitu, barangkali ada hubungannya dengan kejadian yang malam itu waktu itu. Itu bapaknya bilang kayak gitu. Ya udah deh Pak, cobain deh. Akhirnya coba ditanyain ke orang pinter, ke tetangga ya. Ada tetangga yang ngerti. Ada beberapa orang datang ke situ dan ya melakukan penerawangan, mempelajari apa yang terjadi ya, menurut maksudnya ilmu metafisik ya, sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang gaib. Dan katanya sih memang ada hubungannya dengan tempat itu, tempat yang pernah didatengin Wawan malam itu. Ada sesuatu yang masuk ke dalam diri Wawan dan bikin Wawan itu seperti itu. Nah, si orang pinter tadi itu bilang, Wan, ini saya buatin air. Hari ini 2 ya, 1 kamu minum, yang 1 dipakai dicampur air buat mandi katanya. Ini hari pertama, besok nanti kamu ke rumah atau nyuruh siapalah ke rumah itu buat ngambil botol kedua, dan nanti hari ketiga pun sama, ambil botol itu. Dan hari ketiga nanti malam harinya kita pergi lagi ke tempat tadi. Ya Wawan mau nggak mau, oke Ustadz siap, yang penting saya bisa sembuh katanya. Ya udah insya Allah deh, coba bismillah ya, kita sama-sama berdoa, namanya juga ikhtiar ya.
Akhirnya itu dilakuin sama Wawan selama beberapa hari, dan memang setelah dikasih minum itu ya, itu sembuh sih enggak, cuman enggak muncul bintil-bintil yang baru gitu. Jadi cuman yang lama-lama doang, meskipun kondisinya tuh sama aja, nggak berubah, tapi setidaknya itu nggak numbuh yang baru. Dan setelah 3 hari, malam harinya itu siapa sih orang pintar tadi itu datang ke rumah Wawan. Ayo Wan, kita berangkat lagi ke sana. Dan waktu itu tuh sekitar jam 10 malam, mereka berdua akhirnya berangkat ke sana. Diajaklah Wawan ke sana, dan sesampainya di pinggir jalan, karena motor nggak bisa masuk ya, kendaraan nggak bisa masuk, motornya ditaruh di pinggir jalan, mereka berdua itu jalan, masuk, mendekat ke arah bangunan tadi. Nah, di sana di depan bangunan, si orang pintar itu tuh kayak membaca doa kayak gitu dulu lah. Tapi Wawan nggak tahu itu doa apaan, dan nggak beberapa lama setelah itu, mereka berdua itu masuk. Mereka berdua memasuki bangunan itu, dan di sana si Wawan kaget banget saat berada di dekat pohonnya. Saat berada di dekat pohon, si Wawan tuh dipegang sama si orang pintar tadi, tangannya dipegang kenceng banget. Dan setelah dipegang, entah kenapa Wawan itu katanya tiba-tiba itu ngelihat lagi sosok pocong yang banyak banget itu muncul kayak gitu. Dan wah, di situ Wawan langsung tutup mata kan, dia dia nggak kuat, dia takut. Nah, selama tangannya Wawan dipegang, Wawan itu ngedenger si Ustadz tadi atau orang pintar tadi itu kayak baca doa yang Wawan sendiri nggak terlalu jelas ngedengernya. Itu kayak orang berbisik-bisik doang. Itu didengerin sama Wawan cukup lama, sekitar 10 menit gitu. Dan suasananya sangat hening waktu itu, cuma suara kayak jangkrik kayak gitu doang. Udah, Wawan cuma tutup mata ngedengerin gitu, sampai akhirnya si orang pintar tadi, si Ustadz tadi itu bilang, udah Wan, matanya dibuka, udah aman, udah nggak ada apa-apa di sana katanya. Dan akhirnya Wawan pun nurut gitu ya. Wawan buka mata, dan ternyata memang bener di sana itu udah nggak ada apa-apa, semuanya udah bersih. Akhirnya Wawan pun dibawa pulang lagi, tapi selama pulang Wawan itu tuh masih digandeng tangannya sampai ke jalan, sampai mereka naik motor. Di situ baru dilepas tangannya. Ya udah, akhirnya mereka pulang, naik motor lagi, boncengan lagi ke rumahnya Wawan. Dijelasin sama si orang pintar itu tadi, ya yang namanya bikin sesuatu ya, bikin konten seperti itu tuh memang berbahaya Wan. Apalagi kamu orangnya polosan, nggak punya background apa-apa, bener-bener polosan, dan kamu ngedatengin tempat-tempat yang memang nggak kamu kenal, itu tuh sangat bahaya. Banyak jin di sana, kita nggak tahu di sana ada jin jahat atau apa, nggak tahu kan. Yang kamu tahu, kamu cuma pengen nge-shoot berharap ada sesuatu yang nongol gitu. Sementara kamu nggak tahu ada berapa banyak jin jahat di sana. Dan ya kamu ngerasain sendiri kan sekarang. Kamu ngelihat sendiri dan kamu ngerasain sendiri akibatnya. Dan ini insya Allah koreng-koreng kamu mungkin akan sembuh dalam beberapa hari ke depan. Ya udah, akhirnya malam itu udah dikasih wejangan seperti itu ya. Udah nggak usah diterusin lah, kalau mau bikin konten yang lain aja, katanya seperti itu. Nah udah, si orang pintar itu pulang, Wawan pun tidur. Nah setelah Wawan tidur, keesokan paginya bangun, Wawan itu ngelihat luka-lukanya, koreng-korengnya itu udah mulai agak yang tadinya merah-merah gitu, itu tuh udah mulai merah dan agak bengkak gitu ya. Itu udah mulai agak kempes dan udah mulai agak kering. Sampai beberapa hari kemudian, alhamdulillah semuanya itu udah mulai benar-benar sembuh, udah kering kayak gitu. Dan kurang lebih memakan waktu sekitar 1 bulan lah penyembuhan total ya, benar-benar sembuh itu kurang lebih sekitar 1 bulan, sampai benar-benar bersih. Cuman tinggal kayak ya sisa-sisa bekas koreng, tapi
korengnya nggak terlalu dalam, jadi itu bisa hilang lah dalam waktu yang cukup singkat. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Salah satu pengalaman yang dialami sama Wawan, calon YouTuber horor yang rencananya mau explore, tapi dia akhirnya mengurungkan niatnya. Mungkin salah di awal kali ya. Harusnya bukan ngedatengin tempat seperti itu. Ya, wallahu a'lam, gue juga kurang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Wawan yang sebenar-benarnya gitu, gue nggak tahu. Jadi gue cuma dapat ya sepenggal kisah aja dari apa yang pernah dialami sama Wawan. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Gue mohon maaf ya dari tadi batuk-batuk mulu karena emang masih batuk. Ya, gue mohon maaf misal ada sesuatu yang bikin nggak nyaman. Kita ambil positifnya aja dari cerita ini dan kita buang jauh-jauh yang negatifnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.